Cepat sekali nih KKN di depan. Mungkin teman-teman Nitya boleh dibantu memberikan mikrofonnya kepada yang baju kotak-kotak ini. Yang ini sorry. Sebentar ya, yang ini sudah angkat tangan dulu. Nah, saya lempar aja. Boleh dioper. Oke. Silakan sebutkan nama dan dari media mana. Kemudian pertanyaannya. Nama saya Afrizal dari media Konten. Sebelumnya selamat untuk Pak Jenderal atas launching single barunya. Inspirasi dari mana sih bikin lagu Jangan Lupa Berdoa? Terus pertimbangan Pak Jenderal memilih Fajar Sad Boy ikut kolaborasi dalam lagu ini apa mungkin? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Jangan Lupa Berdoa ini sebetulnya sudah kita buat, memang betul dibuat dalam waktu 1 jam pada saat kita melihat bencana alam saudara-saudara kita di Aceh, Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan di Jawa Barat dan beberapa bencana di tempat yang lain. Maka kita punya ide bahwa kita membuat sebuah lagu Jangan Lupa Berdoa. Artinya kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah, semoga diberikan kekuatan, ketabahan di dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian di bulan Ramadan ini tepat sekali kita launching sengaja di bulan Ramadan, karena memang bulan Ramadan ini kan adalah bulan maghfirah, bulan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kesempatan yang baik ini kita berdoa. Doa jangan ibaratkan seperti obat dibutuhkan pada saat kita sakit, tapi doa itu harus diibaratkan sebagai oksigen yang setiap saat akan membantu menghidupi kehidupan kita. Oleh karenanya dengan ayo kita berdoa ini adalah mengajak kita kepada seluruh bangsa Indonesia. Kita mari berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara, dan sesuai dengan janji, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan kita berdoa, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang tidak menyakiti orang lain, tidak memfitnah orang lain, tidak menuduh orang lain, tidak merendahkan orang lain. Oleh karenanya saya berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, jaga matamu untuk tidak memandang remeh orang lain, jaga mulutmu untuk tidak membenci orang lain, jaga hatimu untuk tidak berprasangka buruk pada orang lain, dan jaga tanganmu untuk selalu bersedekah kepada orang lain. Dan kemudian kenapa saya mengajak Ucok, Bunga, kemudian Fajar Sad Boy dan Jibon, Fablos, ini kebetulan mereka satu manajemen di Juara Production. Ini Juara Kreatif, pimpinannya Pak Coki. Nah, kebetulan saya pembinanya dari Juara Kreatif, sehingga kita mengambil yang enggak jauh-jauh saja. Ya, kebetulan Fajar Sad Boy saat ini ya kebetulan saja, dan beliau juga sedang aktif-aktifnya, termasuk Jibon. Sebetulnya ada satu lagi, Naura Bahri yang tidak datang hari ini. Dan mudah-mudahan ayo kita berdoa ini, jangan lupa berdoa ini bisa bermanfaat dan berkenan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Intinya bahwa kalau kita
selalu pasrah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan ada jalannya. Dan saya berharap, kebetulan saya penasihat Presiden Bidang Pertahanan Nasional, mari kita bersatu untuk tidak saling menyalahkan orang lain, tidak saling memojokkan orang lain, dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita ini. Banyak ujian yang dihadapi, tapi kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhan, pasti kita akan maju. Yang penting fondasinya adalah kebinekaan, tiangnya adalah persatuan dan kesatuan, atapnya adalah negara kesatuan Republik Indonesia, maka Indonesia akan selalu jaya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Kak Dudu untuk jawabannya. Dari lagu Jangan Lupa Berdoa nih, kita kalau menyanyikannya jadi semakin semangat gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Congki, silakan Pak. Silakan Pak Congki. Siap, Bapak. Terima kasih. Ya, teman-teman media, terima kasih semuanya. Ini beberapa kalinya lagi saya membuat karya yang baru ya. Mungkin dulu sempat ada Denny Cagur, Goyang Bang Jali, saya sempat bikin juga. Ada beberapa pertanyaan di saat bagaimana sih segala sesuatu visi misi itu bisa menjadi bagus, lagunya populer dan yang lain sebagainya. Mungkin saya jujur aja, saya melihat Fajar itu dari awal ya, dari Cagur saya ke Gorontalo. Kita melihat Fajar itu beberapa mungkin pandangan orang sepertinya biasa saja gitu. Kayaknya ini nggak akan jadi besar dan lain-lain sebagainya. Tapi setelah akhirnya kami berkumpul menyatukan visi misi tentang perasaan, tentang kehidupan, akhirnya jadilah Fajar seperti sekarang. Dan begitu juga di awal saya sempat mengajak Pak Dudung untuk menjadi pembina karena kami juga berpikiran sebagai seorang seniman yang mempunyai visi misi bagaimana apakah ini bisa menjadi kehidupan untuk para musisi, para artis gitu. Saya juga bertanya kepada Pak Dudung yang mungkin dari mempunyai pekerjaan di bidang lain gitu. Akhirnya Pak Dudung sering sekali menasihati kami untuk kalian harus solid, kalian harus kompak. Terkadang sesuatu itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan dan butuh butuh dari Tuhan untuk memberikan hal yang baik gitu. Akhirnya kami mencoba itu semuanya. Pada suatu waktu kita Bapak punya ide bagaimana kalau kita bikin lagu Jangan Lupa Berdoa. Akhirnya kami membuat ini bareng Uco Bonga, dan Uco Bonga ini saya juga baru bertemu ini. Saya udah kontrak udah beberapa tahun. Baru kali ini saya bertemu dari Medan ke sini. Saya juga berpikir gitu bagaimana kalau misalnya Uco Bonga ke Jakarta, ntar apakah bisa untuk hidup gitu ya. Saya selalu bertanya-tanya gitu dengan image dia, dengan umur dia dan lain-lain sebagainya. Gitu loh Pak. Izin banget. Tapi tetap aja ya namanya rezeki ya. Akhirnya jalan saja. Ya Pak Dudung selalu memberitahu segala sesuatunya itu yang dijalani. Segala sesuatunya itu nggak mungkin harus sukses, harus langsung naik ya. Ya mungkin kami juga paham kalau kadang di atas kadang di bawah, tapi beberapa hal yang Pak Dudung Abdurrahman berikan ke kami, akhirnya kita juga kompak dengan visi beliau dan kami mendukung hal itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Congki untuk tadi jawaban penjelasannya, dan sepertinya ini udah banyak yang mau bertanya lagi ya. Silakan Mbaknya yang sebelah sini. Oke, langsung aja. Oh. Mikrofonnya boleh ya, itu dia dioper. Dengan Mbak siapa, dari media mana? Halo, aku Yolanda dari Expos TV One. Oke, Pertama aku silakan. mau tanya buat Pak Dudung. Pak Dudung ini kan dalam proses membuat music videonya kan berkolaborasi langsung sama Gen Z nih Pak. Ada kendala apa sih Pak? Dan juga buat Fajar dan juga Jibon, kan ini kan juga kolaborasi sama senior. Ada kendala apa sih, atau enggak ada arahan-arahan tertentu kah pada saat proses pembuatan musik video tersebut? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Pak Dudung. Baik, terima kasih Mbak. Saya sebelum masuk tentara, masuk Akademi Militer, saya dulu pemain band.
Saya dulu penyanyi. Jadi sebetulnya pekerjaan saya itu penyanyi. Tentara ini hobi aja, Mbak. Makanya saya mungkin Bang Congki ini kaget juga. Pak Dudung kok syutingnya tuh nggak pakai cut-cut aja, langsung aja. Karena kata sutradaranya kok bisa ya Pak Dudung ya? Ya karena dulunya saya seniman. Kemudian saya pun ya walaupun saya sudah tua tapi jiwa mudanya masih ada lah. Sehingga saya menyesuaikan dengan anak-anak. Ini Fajar Septu itu anak nomor 2, ini anak nomor 1. Selama di lokasi syuting bandel nggak Pak? Di berdua? Di lokasi syuting nggak bandel, cuman makannya banyak. Dan Fajar itu tidak seperti apa yang diberitakan, makanya anggurnya harus non biji, enggak, apa aja dimakan, kecuali plastiknya nggak dimakan. Silakan Fajar. Silakan Fajar dan juga Jibun, apa tantangannya nih untuk berkolaborasi dengan beda generasi? Ya, dan generasi nggak ada kendala sih. Aku nggak merasa nggak ada kendala karena aku cuma merasa bapak yang punya kendali, jadi nggak ada kendala. Simpel dan pasti jawabannya. Udah gitu aja. Itu aja. Saya punya kendala cuma punya kendali. Selagi masih bisa dijalani gas kan. Seperti dialog tadi. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Iya. Jika Anda gagal ya udah bangkit lagi, coba lagi. Jika Anda menyerah ingat lebih awal lagi mengapa Anda berani memulai. Iya. Pinter ya Fajar, sekarang siapa sih yang ngajarin Fajar? Amanda. Iya. Oke, kalau Jibun gimana nih untuk challenge-nya ketika membuat music video? Alhamdulillah nggak ada kendala sih semuanya, terus apa ya, pokoknya nggak ada kendala sih, lancar. Tek ulang terus nggak? Kak, Kalau tek ulang kan emang aku kan awalnya kan nggak bisa syuting kan, diajarin terus sama teman-teman, jadi pas awal-awal aku sering cut gitu. ini Iya. yang bikin syutingnya. Iya. Bikin lagu sama syuting, laman syuting ya? Iya benar. Gara-gara kamu ternyata. Iya, kalau syuting saya emang lama, tapi kalau nyanyi mah gas. Oke, sudah terjawab ya Mbak Yolanda ya. Oke, silakan untuk teman-teman media, ada yang mau bertanya lagi? Kau di sebelah sini dari tadi mau bertanya gitu. Silakan. Fajar, tadi kan kita dengar banyak dialek-dialek Fajar yang memotivasi gitu. Ada nggak sih mungkin Fajar nyumbang ide lirik dalam jangan lupa berbagi ini, itu yang pertama. Dan kedua, Fajar sama Jibun ada rasa deg-degan nggak sih kalau sama seorang jenderal sendiri? Terima kasih. Jujur deg-degan, iya. Iya, kayak flashback gitu loh. Aduh, aku nih cuman orang yang awalnya emang basic kenyataannya emang aku dari kampung banget ya. Tiba-tiba datang ke Jakarta ketemu dengan Bapak Jenderal, siapa sangka kan, nggak ada yang pernah nyangka. Jadi grogi, iya, sedih juga sempat ada di situ, kayak nggak pernah nyangka gitu loh kan. Nervous ya, gugup. Iya, gugup, gugup. Itu gugup, salah. Gugup, ya, gugup. Iya. Terus untuk lagu ini sendiri tadi jangan lupa berdoa, ada nggak kayak kamu kasih ide gitu? Ditambahin ini nih, liriknya bagus nih gitu. Atau kamu terima jadi aja udah nih cocok sama suaraku. Terima joget aja, terima joget aja, karena dari kita semua kan berhubung kita syutingnya dengan ikhlas, dengan bersenang hati, nggak ada kendala, walaupun cuman hujan ya Pak waktu itu ya. Soalnya liriknya ada sebelum mulai banyak rencana, sempat diubah tuh, sebelum mulai ada bencana. Ada hujan kan, jadi kita sambil nunggu syuting, sambil nunggu hujan juga berhenti, terus lanjut syuting. Alhamdulillah berjalan dengan yang lancar, karena apa? Karena kita mengerjakannya dengan yang baik, dengan yang ikhlas, dengan nyaman, senang hati, semuanya merasakan lah. Oke. Lebih dan kurangnya kurang lebih. Oke, ya napas dulu, napas, tarik napas, buang, tahan.
Jimon gimana nih untuk pertama diajak kolaborasinya bareng Pak Jenderal nih kata Mbak ya. Awalnya kamu tuh ada rasa takut gitu kan? Ada sih takut tertekan, apalagi jenderal ya, tentara gitu. Jadi kayak Itu kan mitos. iya. Takut doang, awal takut, cuma emang Pak bapaknya juga baik, kayak welcome ke semua orang juga, jadi kayak nyaman, dibawa nyaman aja gitu. Oh, jadi sekarang POV kamu beda nih tentang jenderal gitu. Iya. Kayaknya wah mencekam gitu. Iya. Kalau sekarang ternyata friendly juga. Takut disuruh push up baru datang. Paling parah cuma disuruh push up ya Iya. kan. Tapi kalau 100 kali capek juga. Apalagi puasa ya jam-jam segini. Iya. Oke, kalau mungkin dari Ucok banget nih kita pengen denger juga dong. Gimana pendapat kalian ketika